Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kebaikan Allah ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat menikmati dan memaknai hidup yang Engkau anugerahkan. Dalam keyakinan iman hari ini lewat firman-Mu, kami akan memiliki semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Allah, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Maleakhi 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tidak memahami kasih Tuhan. Saudaraku, sebelum kita masuk untuk memaknai apa yang dituliskan di tema khotbah kita tentang hubungan manusia dengan Allah, tentu menjadi baik bagi saudara dan saya mencoba untuk merefleksikan kehidupan yang kita lakoni atau kita perankan antara kita dengan sesama kita, atau antara manusia satu dengan yang lain. Mungkin kita bertanya, saudaraku, mengapa itu penting untuk bisa menjawab apa yang disampaikan di dalam tema khotbah kita, yaitu tidak memahami kasih Tuhan. Ya. Karena sesungguhnya kebiasaan yang terjadi di konteks kehidupan manusia antara satu dengan yang lain itu menggiring manusia juga untuk melakukan hal yang sama antara dia dengan Allah. Jadi mau dikatakan bahwa kebiasaan hidup kita yang kita refleksikan dari waktu ke waktu mencerminkan seperti itulah kehidupan kita dengan Allah. Ya. Contoh misalkan kalau kita selalu terbiasa berbohong terhadap sesama, maka pasti kepada Allah demikian juga. Nah, itu alasan kenapa kemudian saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali realitas hidup kita yang betul-betul real dalam sebuah perenungan, supaya dari apa yang kita tahu dari kehidupan kita yang tentunya tidak berdampak baik bagi kita, kita mulai rubah. Supaya apa?
supaya ada spirit dan semangat dari kita juga untuk kembali membangun hubungan yang baik dengan Allah. Karena berbicara hubungan manusia dengan Allah, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Karena Allah selalu menginginkan kebaikan dari manusia. Nah, bagaimana mungkin itu bisa kita nyatakan kalau di antara kita sesama manusia, kita gemar melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati sesama. Nah, ini saudaraku yang perlu kita telaah dengan bijak, bisa dikatakan demikian, tentu dengan menggunakan iman di dalam Kristus, karena iman dalam Kristus itu bisa memampukan kita untuk melihat sesuatu dengan bijak. Ya. Supaya di dalam kita memahami konteks kehidupan kita, ya, betul-betul ada semangat baru dari diri kita untuk mau merefleksikan kehidupan yang baik, ya. Nah, ini alasan kenapa kemudian tema kita berbicara tentang tidak memahami kasih Allah. Karena di antara manusia satu dengan yang lain sulit sekali mengakui kebaikan seseorang itu akan menjadi syarat bagi kita untuk menunjukkan kualitas kita. Artinya sulit bagi seseorang untuk mengakui karena keterlibatan orang lain dalam hidup kita sehingga kita mampu mencapai apa yang kita dapatkan hari ini. Ego kita muncul, ya, kesombongan kita muncul, kita merasa oh tidak, ini karena saya bukan karena dia, gitu loh. Walaupun nyata-nyata memang di dalam ruang kerja kita katakan demikian, terlibat orang-orang di sekitar kita, menyemangati kita, memotivasi kita, di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kita. Tapi ketika ada apresiasi yang diberikan kepada kita sebagai bentuk kekuatan diri kita, kita berkata, oh karena saya. Sulit kita mau bilang karena orang lain, gitu loh. Tapi ketika kita mengalami kehancuran, kita mulai cari alasan. Iya, karena dia tidak mendukung saya, bla 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 dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan Israel, saudaraku, di dalam bacaan kita. Ya. Sehingga tema kita berbicara dengan yaitu tentang tidak memahami kasih Tuhan. Karena menurut mereka ketika mereka ada di Babel, mereka sudah mampu menciptakan suasana nyaman dan aman, katakanlah zona aman bagi mereka, karena mereka sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa beradaptasi lewat interaksi, relasi, komunikasi dengan lingkungan dan orang lain. Bagi mereka tidak penting lagi Tuhan harus datang menggiring mereka keluar dari Babel dan menuju ke Israel. Ngapain? Walaupun mereka orang-orang Israel, karena menurut mereka Israel sudah sangat lama mereka tinggalkan. Ketika mereka harus kembali ke sana, mereka seakan-akan ada di tempat yang asing. Tidak mungkin lagi mereka bisa bersosialisasi atau beradaptasi seperti mereka sudah memahami konteks di Babel. Sehingga di ayatnya yang kedua dia berkata begini kepada Allah, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Menurut mereka tindakan Allah ini tidak masuk akal. Karena dia mengukur apa yang dia lakukan, yang sudah berdampak baik bagi dirinya, itu adalah kemampuannya, bukan Allah. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mau belajar tentang peran Allah, bahwa Allah dalam firman-Nya tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Artinya ketika Allah melihat Israel harus dibawa keluar dari Babel, kembali ke tanah leluhurnya, yaitu Yerusalem, bukan berarti Allah tidak mencintai mereka. Ya. Karena Allah sangat tahu, sangat paham betul, ya, bagaimana situasi yang terjadi, yang mereka alami di tanah asing, di tempat perbudakan. Sehingga Allah harus menggiring mereka ke tanah
perjanjian yang sudah dia janjikan dan dia sediakan sebagai sarana yang lebih baik. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudaraku, ketika Allah memutuskan A atau B, kita komplain atau kita bantah. Tidak ada kekuatan kita untuk mengklaim Allah, untuk memprotes Allah. Tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah meleburkan diri dalam seluruh kehendak Allah. Dimanapun, kapanpun, seperti apapun situasi dan keadaannya, sepanjang di situ Allah berkenan atas kita, itulah berkat kita, saudaraku. Jangan kita ukur sesuatu dengan ukuran kita. Manusia tidak punya kewenangan untuk menentukan nasibnya, katakan demikian. Tidak bisa menentukan kebahagiaannya, tidak. Kebahagiaan kita itu ada di tangan Tuhan, saudaraku. Jangan kita sombong di hadapan Allah hanya karena kita pintar, kita punya jabatan, kita punya kekuatan, lalu kita merasa bahwa kita bisa manage hidup kita sendiri. Tidak. Tidak demikian. Mari kita lihat Daud contohnya, ya. Dia seorang raja. Kalau dia seorang raja, otomatis dia punya tahta. Dia punya kuasa. Dia punya nama besar. Kalau dia raja, pastinya dia punya harta yang banyak, ya. Tapi dalam Mazmur 119 ayat 105, Daud katakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, Daud tidak melihat tahta, kekuasaan, harta, ketenarannya sebagai sesuatu yang dia katakan saya ada di zona nyaman, saya sudah enak di sini. Tidak. Tapi dia mau terus berkiblat kepada Allah dengan melihat dan memahami firman-Nya sebagai sesuatu yang menjanjikan dalam hidupnya. Karena dia tahu Allah itu yang menentukan hidupnya. Berkali-kali juga, saudaraku, saya angkat contoh tentang Ayub. Di tengah ketenarannya, di tengah kemakmurannya, di tengah kebahagiaannya oleh karena memiliki begitu banyak harta dan seterusnya, ya. Lalu di sana dia mengalami sesuatu yang sangat menekan hidupnya karena dia kehilangan semuanya. Tapi di sana kita lihat, saudaraku, tidak ada kekuatan dari Ayub untuk keluar dari jalan Allah. Dia tidak mengatakan bahwa, aduh Allah, kamu tidak mengasihi aku. Tidak, seperti pertanyaan orang Israel di ayat 2 tadi. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Caramu itu Tuhan tidak masuk akal buat kami. Kenapa? Kami loh sudah nyaman di Babel. Kenapa engkau bawa kami keluar lagi untuk menuju ke tanah perjanjian, ke Yerusalem? Ya. Ini karena kita selalu melihat segala sesuatu dengan akal, logika kita. Ya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal kita bantah. Kita tidak pernah melihat Allah itu dengan iman. Ya. Atau mau dikatakan, saudaraku, kita selalu memahami firman Allah ini secara letterlek, secara hurufiah. Tidak bisa, kita tidak akan menemukan arti yang sesungguhnya kalau kita melihat Alkitab ini secara hurufiah. Karena Alkitab ini selalu, Bapak Ibu Saudaraku, selalu dialektis, ya. Artinya apa yang dikatakan di awal belum tentu sama dengan apa yang terjadi di belakang. Tapi apapun yang dikatakan di awal dan apa yang terjadi di belakang, sepanjang itu dalam kehendak Allah, itu firman Allah, tidak ada yang salah, saudaraku. Ya. Kita bisa ambil contoh, kita misalkan ya di kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ya. Di situ judulnya ditulis begini, Bapak Ibu Saudaraku. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ini kalau kita lihat secara letterlek, secara hurufiah, ini nggak masuk akal. Bagaimana mungkin di situ ditulis manusia hina sebagai makhluk mulia? Kalau hina nggak mungkin mulia. Kalau hina saja. Kalau mulia saja. Tapi dikatakan di sini manusia ini sebagai makhluk mulia. Nah, artinya saudaraku, di sini Tuhan mau katakan bahwa sehina-hinanya manusia, seberdosanya manusia, kalau dia kembali bangun kedekatan dengan Allah yang harmonis dan dinamis,
betul-betul mengandalkan Allah, maka manusia hina itu bisa menjadi mulia. Amin. Jadi jangan kita lihat ini secara hurufiah, saudaraku. Jangan kita berkata bahwa kita sudah berada di zona ini lalu kemudian Tuhan pindahkan kita di zona ini berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak. Rancangan Allah itu tidak menyesatkan. Tidak ada perbuatan tangan Tuhan yang mendukakan. Karena Allah itu kasih adanya, saudaraku. Jadi mari kita ikuti jalan Tuhan. Mari kita ikuti alur pikiran Tuhan. Apa maunya Tuhan. Karena berbicara dengan Tuhan lewat petunjuk arahan, perintah yang harus kita lakukan, itu membawa kita kepada surga. Jadi lebih baik adalah kita nyatakan kesetiaan kita kepada Allah. Firman Tuhan sudah bilang Bapak Ibu, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap harus disampaikan. Kita nggak bisa milih-milih, Tuhan aku lagi mood di sini kagak. Nggak. Kita nggak punya hak untuk memilih. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan sendiri sudah menyebut dirinya Allah yang Immanuel. Artinya Allah yang selalu menyertai. Adakah kemudian ketika kita dalam penyertaan Allah kita katakan saya ada di zona tidak nyaman? Sangat berbahaya saudaraku kalau kita katakan demikian. Ya. Kita lihat Daniel ya, dengan teman-temannya. Dia selalu meyakini bahwa Allah itu ada bersama dengan dia. Jadi kendati pun dia mau dibuang di api yang panas luar biasa, dia tidak takut. Karena dia tahu dia dalam bersama dengan Tuhan. Tidak kemudian dikatakan, Tuhan kenapa saya sudah ada di kerajaan ini begitu nyaman, begitu aman. Kenapa hanya karena saya beribadah kepadamu saya harus dibuang ke api gitu loh. Dia nggak bertanya. Dia ikuti petunjuk Tuhan. Yang dia tahu, dia dengan teman-temannya akan mengalami penyertaan Allah. Dia tidak akan terluka dalam imannya. Dan kalaupun dia harus terluka, katakan demikian, baginya itu bukan sesuatu yang mendukakan dia. Kan dia tahu, di balik derita yang dia alami karena kasih Allah, itu surga buatnya gitu loh. Kenapa Bapak Ibu Saudara, sekuat tenaga kita akan keluar dari derita kita. Ya. Kita ingin bertahan dengan kebahagiaan kita. Yang namanya kita hidup di dunia, konteksnya fana, artinya tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sempurna kepada kita. Jadi jangan berkata kita sudah ada di zona yang nyaman, itu lebay. Jangan berkata demikian. Karena tidak ada satu konteks apapun dengan alasan apapun kita katakan aku nyaman banget di sini, tidak. Karena semua bisa berubah dalam kehendak Allah. Jangan kita berpikir bahwa hidupku lebih enak karena aku sehat ketimbang orang yang sakit. Jangan. Banyak orang mati dalam kondisi sehat, tidak tunggu sakit dulu Bapak Ibu Saudaraku baru dia mati, tidak. Sehat pun kalau Tuhan bilang mati. Ya. Jadi jangan kita bertanya kepada Allah dengan cara seperti apa ya engkau nyatakan kasihmu, seperti Israel bertanya. Jangan. Ikuti apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, kita ambil. Terima kasih Tuhan, inilah berkatku. Paulus sudah ajarkan kita saudaraku. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan di dalam hartaku, bukan di dalam keadaan ekonomiku, bukan di dalam pangkatku, bukan di dalam situasi yang kualami, bukan, tapi di dalam Tuhan. Jangan kita menggantungkan hidup kita dengan apa yang ada pada kita, seperti Israel dalam bacaan kita. Dia pikir aku sudah zaman di Babel, ngapain aku dibawa keluar lagi ke Israel, ke Yerusalem. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Ya, jangan pernah kita berpikir, ya, jangan pernah kita berpikir karena kita tidak kehilangan pekerjaan, ya,
Karena kita masih tetap sehat, ya, rezeki tetap ada, lalu kita katakan bahwa hidup kita sudah begitu baik, sehingga kita tidak lagi mencari Tuhan. Jangan saudaraku. Sekali lagi, jangan. Ya. Pahamilah kasih Allah dalam segala konteks. Apapun yang terjadi kepada kita, sakit, miskin, berduka, sepanjang kita alami itu karena Tuhan, maka itu berkat. Itu berkat. Khotbah Yesus di bukit, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ada 9 kata berbahagia yang disebutkan oleh Yesus di sana, tapi diikuti dengan kata-kata yang tidak mengenakkan bagi manusia. Tapi Tuhan katakan itulah kebahagiaanmu. Yang pertama Tuhan katakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ini kalau kita lihat secara hurufiah, ini kata-kata yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita berbahagia di balik kemiskinan kita? Tapi Tuhan bilang berbahagia. Siapa membantah Tuhan? Ada yang berani bantah Tuhan? Mari kita lihat kata-kata Tuhan ini secara iman, supaya kita melihat, oh iya, betul, walaupun hartaku banyak, pangkatku tinggi, aku terkenal, aku tetap sosok yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena aku butuh Tuhan. Saudaraku, kalau kita masih butuh orang lain, berarti kita kurang. Jangan anggap kita sudah kaya, kita sudah hebat luar biasa kalau kita masih butuh orang, ya. Nah, di sini konteksnya kita butuh Tuhan. Berarti masih ada yang kurang dalam diri kita. Jangan berkata bahwa kita sudah perfect. Jangan. Ya. Supaya apa? Ada energi dari diri kita. Sembari kita menikmati yang banyak yang ada pada kita, kita terus bangun hubungan dengan Allah. Supaya kita tidak pernah sombong dengan Allah. Ini maksudnya saudaraku. Saya pikir ini baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya kita mulai tempatkan Tuhan di totalitas hidup kita. Yang mengasihi kita, yang memberkati kita, dan yang akan menyelamatkan kita. Amin. Belum terlambat. Mari kita buka ruang. Hadirkan Tuhan. Menjadi penyemangat, pemotivasi bagi kita di dalam memberdayakan diri demi untuk kemuliaan namanya. Saya percaya kita semua akan melihat. Kita semua akan melihat kasih Allah yang besar. Ayatnya yang kelima, mari kita baca saudaraku. Bacaan kita. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Artinya sampai dimanapun kita berada, Tuhan maha besar. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menggiring kami untuk mengerti bahwa kami tidak punya kekuatan untuk menilai diri kami sendiri di dalam menikmati apa yang ada pada kami. Karena semua itu ada dalam kewenangan Tuhan. Tuhan yang tentukan. Sehingga apapun yang terjadi pada kami Tuhan, senang, susah, untung, malang, sakit, sehat, kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkaulah sumber kasih sempurna bagi kami. Engkaulah keselamatan kami. Karena itu Tuhan, tolong jangan tinggalkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Agar dari waktu ke waktu dalam pertolongan Tuhan, kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Giring kami memasuki ibadah keluarga nanti malam tetap dalam sukacita Tuhan. Sehingga kami ada di sana untuk mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.